Kejaksaan Negeri Tanggamus menahan Kepala Desa Banjarmanis, Kecamatan Cukuhbalak, Tanggamus bernama Muflihan setelah menjadi tersangka kasus korupsi dana desa tahun 2018 dan 2019 senilai 600 juta rupiah. Tersangka diperiksa secara tertutup selama beberapa jam di kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus. Setelah keluar dari ruang pemeriksaan, tersangka langsung dibawa ke mobil tahanan dan tidak mau memberikan konfirmasi. Pak, tanggapannya sih, komentarnya Pak. Tersangka ditangkap karena melakukan pencairan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2018 dan 2019 yang telah terrealisasi, berikut laporannya. Namun dalam pemeriksaan, realisasi kegiatannya tidak sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan. Selain itu, pihak Badan Himpunan dan aparat desa tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan realisasi dana desa itu, sehingga tidak ada pengawasan. Dengan tidak diawasinya pelaksanaan APBP Pekon Banjarmanis pada tahun 2018 dan 2019, muncullah penyimpangan dan pelanggaran hukum yang diduga mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi dengan muncul kerugiannya keuangan negara. Nominal berkisar kurang lebih 600 juta. Tersangka masih menjadi kepala desa aktif sampai dengan tahun 2022. Awal penahanan, tersangka akan dititipkan di Lapas Kelas 2B Kota Agung selama 20 hari ke depan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Laki-laki kurang tua ini. Aduh. Jangan lengah saat Anda parkir motor. Jika tidak, maka bisa saja motor Anda hilang digasak pencuri. Seperti yang dialami oleh Muklis, warga Jalan Waru 2, Kelurahan Kalibalau Kencana, Bandar Lampung. Motornya yang baru sebentar diparkirkan di pinggir jalan depan rumahnya, raib digasak pencuri. Dari ini kunci ini megang kunci. Pencurian motor korban itu dilakukan oleh dua orang yang masih berusia remaja. Pelaku yang datang dengan motor berboncengan berhenti di depan rumah korban karena melihat motor yang terparkir namun tidak dijaga pemiliknya. Tuh dia kan dari jauh jalannya, kira-kira ada orang. Setelah memastikan suasana aman, pelaku dengan cepat membawa kabur motor korban. Motornya. Menurut korban, pencurian itu terjadi saat korban baru pulang dari masjid menunaikan ibadah sholat maghrib pada Rabu malam lalu. Korban sengaja tidak memasukkan motor ke rumahnya karena akan kembali ke masjid untuk sholat isya. Pulang dari masjid, nunggu mau sholat isya kan, jadi motor itu nggak dimasukin. Itu dia jelang berapa menit itu langsung ada orang nongkrong di situ. Jadi di situ nggak ada yang tahu, tapi tahu-tahu motor udah dengar suara motor, bapaknya keluar dan nggak ada motornya. Korban telah melaporkan pencurian motor ini ke polisi. Korban juga memberikan file rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mengidentifikasi identitas pelaku. Korban berharap pencuri motornya segera ditangkap dan diberi sanksi tegas. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Kobra Polres Lampung Utara menangkap seorang bandar narkoba bernama Noval Saputra, warga Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Tersangka ditangkap setelah mengantarkan pesanan narkoba kepada seorang pembelinya. Dari tersangka, polisi menyita 50 bungkus sabu-sabu. Sabu-sabu sebanyak itu menurut tersangka dipasok dari seorang bandar lain berinisial JR. Dapat dari mana itu? Dari kawan. Siapa namanya? Ya, Namanya siapa? demo Orang mana itu? orang sini. Berapa beli? Nggak beli. Dikasih dulu. Berapa paket? Setengah kantong. Jadi berapa paket itu?
Dari hasil pemeriksaan polisi, pemasok narkoba kepada tersangka merupakan anggota jaringan narkoba antar provinsi. Kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok narkoba itu. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Udah ya? Udah ini. Suasana bahagia sedang dialami oleh keluarga Ajun Brigadir Polisi atau Abrib Asep, seorang polisi dari Satuan Brimopolda Lampung yang telah 17 tahun hilang di Aceh. Abrib Asep dikabarkan hilang oleh Polri akibat tersapu tsunami Aceh pada 2004 lalu. Saat ditemui di rumahnya di Natar, Lampung Selatan, kakak korban mengaku awalnya kaget bahwa adiknya itu ternyata masih hidup. Abrib Asep ditemukan oleh temannya yang saat ini dinas di Aceh. Abrib Asep ditemukan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh karena mengalami sakit gangguan jiwa. Rencananya, keluarga Abrib Asep Jumat pagi ini akan ke Aceh untuk menjemputnya dan dibawa pulang untuk diobati di Lampung. Sudah dinyatakan meninggal. Itu pun kita berani menyatakan meninggal karena dari Kesatuan Brimob waktu itu masih dicari dalam tahap pencarian, hilang sementara. Tetapi setelah setahun atau 2 tahun waktu itu saya lupa, tapi dinyatakan dari Brimob sudah menyatakan tidak ada, tidak ditemukan, dinyatakan sudah meninggal. Asep sebelumnya dinyatakan hilang sebagai korban bencana gempa dan tsunami di Provinsi Aceh pada akhir Desember tahun 2004 lalu. Atas tragedi itu, Asep disematkan naik pangkat setingkat lebih tinggi oleh Satuan Brimopolda Lampung dengan gelar kehormatan Ajun Brigadir Polisi Anumerta Asep. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.